Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan. Yang kedua, selawat bertangkaikan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, izinkan saya Akbil Pasian NIM 231401030 untuk menjelaskan tafsir tarbawi Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29 dan relevansinya terhadap pendidikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد حمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب عليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم. Ayat 23 artinya, dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Ayat 24 artinya, dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf
dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Ayat 25 yang artinya, dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Ayat 26 artinya, dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Ayat 27 artinya, dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Ayat 28 artinya, maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Ayat 29 artinya, wahai Yusuf, lupakanlah ini dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah. Asbabun Nuzul. Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai ayat 29. Surah Yusuf termasuk dalam kategori surah Makkiyah, diturunkan di Mekah dan umumnya tidak memiliki sebab khusus seperti ayat-ayat Madaniyah. Namun surah Yusuf secara keseluruhan diturunkan sebagai jawaban atas permintaan orang-orang Quraisy yang mendesak Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan kisah-kisah para nabi, khususnya tentang Nabi Yusuf. Mereka mendapat informasi dari orang-orang Yahudi bahwa Nabi Yusuf adalah tokoh penting dalam sejarah Bani Israel, dan mereka ingin menguji kenabian Rasulullah SAW. Ayat 23 sampai 29 secara khusus menceritakan fitnah istri Al-Aziz terhadap Nabi Yusuf alaihissalam yang menolak ajakan zina. Ini bukan karena ada peristiwa langsung pada masa Nabi, tetapi sebagai pelajaran dari kisah masa lalu. Relevansi pendidikan dari ayat Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29 ini. Ayat ini memiliki nilai pendidikan, moral dan karakter yang sangat penting. Yang pertama itu adalah pendidikan akhlak dan kejujuran. Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan keteguhan akhlaknya meskipun berada dalam situasi penuh godaan. Ini mengajarkan kepada peserta didik pentingnya menjaga integritas dan menjauhi maksiat. Dan yang kedua, pendidikan karakter, menahan diri dan kesabaran. Nabi Yusuf alaihissalam memilih melarikan diri dari godaan meskipun ia dalam posisi lemah. Ini menjadi teladan penting tentang pengendalian diri dan kesabaran dalam menghadapi fitnah. Yang ketiga, pendidikan gender dan perlindungan diri. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya menjaga diri dari pelecehan atau godaan yang tidak sehat, serta bagaimana cara menghindarinya dengan cara yang bijaksana. Yang keempat, pendidikan hukum dan keadilan. Kisah ini juga menyentuh aspek keadilan dalam penyelesaian konflik, termasuk perlunya bukti dan saksi dalam menentukan kebenaran. Kelima, pendidikan sosial dan budaya. Kisah ini mengajarkan bahwa reputasi dan kehormatan sangat penting dalam masyarakat. Nabi Yusuf alaihissalam berusaha menjaga kehormatannya meskipun harus menerima fitnah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya berikan walaupun sedikit bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.